Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita akan terus menjalani kehidupan di tengah situasi yang semakin sulit. Udara panas yang semakin menyengat, teriknya itu sampai sakit kalau dirasakan di kulit, lalu menjadikan kekeringan di beberapa daerah, dan tanah-tanah juga mulai tidak lagi bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang baik. Oleh karena itu, mungkin harga beras belum bisa turun ya, karena panennya susah, airnya tidak ada, atau tanaman lain juga susah didapat karena panas terik seperti ini. Nah, kehidupan yang semakin sulit ini seakan-akan membuat kita rasanya ya capek sekali. Tapi mari kita belajar firman Tuhan bahwa kita tidak akan dibiarkannya tergeletak. Bacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24, ayat-ayat yang cukup terkenal. Mari kita akan bersama-sama dengan berdoa. Bapa di surga, kami sadari kehidupan semakin berat, cuaca semakin tidak bersahabat, kejahatan semakin banyak, mata pencaharian kami semakin sulit, dan ada banyak penyakit yang sekarang juga menjadi ketakutan dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan yang harus kami jalani. Kekuatan dari mana kami bisa bertahan kalau kami tidak bergantung dan bersandar kepada Engkau. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, sebab melalui firman-Mu inilah kami yakin kami akan dikuatkan, karena tangan-Mu akan menopang, tangan-Mu akan membangkitkan, kasih-Mu akan menguatkan dan membangun harapan. Berkaryalah melalui firman Tuhan, kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang kehidupan ini kita rasakan semakin susah. Di mana-mana banyak orang berkeluh kesah tentang udara yang sangat panas, ya, sangat terik. Tapi nanti kalau subuh itu mulai terasa dingin yang cukup menyengat juga ya, menggigit dinginnya. Panasnya menyengat, dinginnya menggigit, lalu menjadikan banyak orang merasa tidak sehat. Ya. Aduh, rasanya kok badan tidak enak terus. Karena apa? Karena mungkin cuaca, mungkin juga beban pikiran semakin bertambah. Karena ya kebutuhan hidup harus terus berjalan, tetapi pendapatan belum bisa naik. Nah, ini yang menjadikan banyak orang berpikir bagaimana ya. Lama-lama memang jadi orang yang sehat pun bisa sakit. Di sini kita akan belajar apakah kita harus jatuh tergeletak. Nah, janji firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
yang hidupnya berkenan. Ini harus diwaspadai. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, apa yang dinyatakan firman Tuhan ini sangat menarik karena banyak orang memotong pengertiannya. Katanya Tuhan itu menopang, katanya Tuhan itu menolong. Tetapi mengapa saya mengalami masalah musibah seperti ini? Mengapa saya mengalami malapetaka seperti ini? Bahkan sampai tergeletak, tidak kuat apa-apa, tidak mampu berpikir di mana tangan Tuhan berkarya. Nah, harusnya kita bertanya juga, apakah selama ini hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Sebab Tuhan mengatakan Tuhan akan menopang orang yang berkenan. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, jarang baca firman, hidup kita cuma semau-maunya aja, sibuk dengan cari uang, sibuk dengan kesenangan dunia, kadang-kadang ada kegiatan gereja kita lupa, tetapi kegiatan duniawi kita selalu ingat. Mana yang Anda pilih ketika diajak untuk berdharma wisata atau untuk kebaktian rutin? Oh, banyak orang milih, minggu besok kita nggak usah kebaktian, nggak apa-apa. Oh, minggu kan masih banyak. Tapi kalau ini wisata ini kan sama ini, sama itu, kumpulan ini, kumpulan itu, kan jarang-jarang terjadi. Minggu ini kumpulan A, minggu depan kumpulan B, minggu depannya lagi kemana lagi, dan seterusnya. Nanti ketika kita mengalami musibah, jangan bilang di mana Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga bertanya, ketika aku memanggil, di mana engkau? Ketika aku mengundang, di mana engkau? Dan apa jawabmu? Itu ya. Jadi jangan sampai kita merasakan beban berat ini lalu menyalahkan Tuhan, karena Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Nah, apakah hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita perbaiki. Itu yang pertama ya. Yang kedua, apabila jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi dia akan menguatkan orang itu. Tergeletak di sini adalah orang yang putus asa. Orang yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Orang yang sudah tidak punya harapan. Nah, setiap orang yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan, sekalipun dia kena musibah, tidak akan mengalami putus asa. Ini dinyatakan oleh Daud. Sebagai saksi hidup, kalau dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, malapetaka bisa dia alami. Kesusahan dia bisa alami. Peperangan harus dia hadapi, keluarga harus dia selesaikan, pertengkaran di tengah keluarga, kehilangan anak harus dia hadapi, dan masih banyak problem lain yang dihadapi oleh Daud. Tetapi Daud mengatakan bahwa sekalipun aku ini rasanya tergeletak, lemah, tapi ada tangan yang menopang, ada tangan yang membangunkan, yang menguatkan supaya aku tidak jatuh dalam putus asa. Nah, pengalaman iman inilah yang harusnya kita pelajari. Apakah hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan? Daud itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Dia setia, dia mendahulukan Tuhan dalam segala perkara kehidupannya. Dan oleh karena itu sekalipun masalah menimpanya, dia selalu dibangkitkan dan dikuatkan lagi. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita akan melanjutkan kehidupan ini dengan keyakinan. Pertama, kita akan mengubah pola iman kita, mengubah pola hidup kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi kesulitan, bukan lagi dengan ketakutan atau kelemahan. Karena kita yakin ada tangan yang kuat yang menopang kita. Sehingga masalah itu tidak akan membuat kita tergeletak, tidak akan membuat kita jatuh, tidak akan membuat kita tidak berdaya. Nah, disitulah kita akan dibangkitkan, dikuatkan, supaya kita boleh melanjutkan hari esok. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu keluarga hidup dalam kesejahteraan. Wah, lagi enak-enaknya hidup, menikmati karya kebaikan Tuhan, rezeki melimpah, anak-anak juga studinya baik ya. Masa depan mereka sepertinya cerah, sudah ada, sudah dipimpin. Ditanya anaknya yang besar, kamu lulus SMA nanti mau kemana?
Oh, kuliah di sini, aku suka dengan ini. Kalau nggak keterima, aku punya pilihan lain, ini. Mantap sekali. Dan itu jarang terjadi. Biasanya anak-anak mau lulus SMA ditanya, kamu pengen jadi apa? Nggak tahu, belum tahu, asal keterima nih. Gitu ya. Nah, keluarga ini tidak. Dia sudah mempola kehidupannya menjadi baik. Ya. Lalu mereka jaga pola makan. Ya, kesehatan dijaga. Dan mereka juga banyak bertumbuh di dalam iman, banyak membantu pelayanan gereja. Orang melihat keluarga ini sangat sempurna. Ini teladan yang baik, ya, yang tidak kenal masalah karena hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, satu hari keluarga ini sedang jalan-jalan di mall. Sang ibu sedang memilih satu barang. Tiba-tiba ambruk, jatuh. Lalu keluarga kaget. Mereka segera bawa ke rumah sakit. Dan dokter bertanya begini, apakah selama ini ibu suka sakit? Enggak. Istri saya sehat, tensi selalu dijaga, lalu cek darah rutin, dia juga olahraga. Memang kenapa, Dok? Dokter itu diam. Kami memerlukan penelitian lebih lanjut. Harus dilakukan tindakan ini, dan ini. Apakah istri saya sudah sadar? Belum. Wah, kaget suaminya. Lalu bagaimana? Ya, kami sedang coba. Tapi kami minta tanda tangan Bapak supaya kami boleh melakukan tindakan-tindakan. Wah, suami langsung bilang, saya tanda tangani, saya bayar berapapun, lalu tolong istri saya. Baik, dokter mengatakan. Nah, setelah dicek semua, dokter tanya lagi, apakah dia pernah mengeluh sakit kepala? Kadang-kadang iya, tapi itu bukan masalah rutin. Jadi kadang-kadang saja dia bilang, aduh kepalaku kok pusing. Lalu dia minum obat pusing, tidur, bangun, sudah sehat lagi. Sudah tidak ada apa-apanya. Dan dokter mengatakan, ya itulah, memang tubuh istri Anda secara stamina atau secara umum itu bagus, sehat. Tetapi di kepala, ada bagian yang tertutup oleh gumpalan daging. Kaget sekali suaminya. Ada apa, Dok? Dokter bilang, kami tidak tahu pasti. Tapi ya kalau mau tahu pasti ya harus dibongkar, dilihat gitu ya. Keluarga itu merasa hancur, tergeletak, jatuh. Oh, lagi enak-enaknya hidup. Si ibu ini juga belum tua, ya, anaknya baru SMA yang besar, yang kecil akan menamatkan SMP. Lalu kenapa tiba-tiba dikatakan bahwa di dalam kepalanya itu ada tumbuh daging yang menyebabkan aliran-aliran darah ke sana dan oksigen ke otak itu berhenti. Itu yang menyebabkan tiba-tiba istri Anda jatuh. Apa yang harus dilakukan? Mereka bertanya, Tuhan, kami banyak melakukan pelayanan, kami banyak memberikan ungkapan syukur, banyak menolong orang, istri saya pelayan Tuhan yang baik. Kenapa? Kenapa Tuhan membiarkan penyakit itu tumbuh? Kenapa Tuhan membiarkan penyakit itu tumbuh di dalam tubuhnya? Kenapa Tuhan tidak mencegahnya? Kenapa Tuhan membiarkan dia sampai mengalami ketidakberdayaan? Suami, anak, keluarga dekat, keluarga besar, semua protes. Pendeta hadir. Ditanya, kenapa ya bisa begini? Pendeta berkata, saya bukan Tuhan. Tapi Anda pendeta, utusan Tuhan, harus tahu. Wah, ya inilah orang yang sedang tergeletak, orang yang sedang cemas hati, sedang jengkel, sedang marah, ya bisa saja mengungkapkan bentukan amarahan yang kadang-kadang juga tidak rasional gitu ya. Nah, pendeta itu dengan sabar berkata begini, mari kita menenangkan hati saja dan kita berdoa. Mereka berdoa, minta pertolongan Tuhan dan petunjuk dari Tuhan. Tapi suami dan anak tetap nggak terima. Satu malam ketika anak bungsu ini mau tidur,
Bahkan dikatakan sudah tidur beberapa saat, dia seperti terkejut dibangunkan oleh satu perasaan. Dia bilang, saya kok nggak bisa tidur dengan tenang, gelisah, mikir mama itu kenapa, dan kenapa. Kalau operasi kepala ya bagaimana, nggak dioperasi ya bagaimana. Sekarang memang sudah sadar mama, walaupun masih dirawat di rumah sakit. Tapi kan butuh pengobatan yang mengerikan, menakutkan caranya. Anak itu kemudian duduk dan berdoa. Di dalam doa itu dia berkata, Tuhan, saya tidak tahu harus ngomong apa. Rasanya memang saya bersalah ketika menyalahkan Tuhan terus-menerus. Sehingga saya tidak tahu dan tidak mampu mendengar suara Tuhan. Ampunilah saya Tuhan. Sekarang saya mencoba untuk menerima keadaan mama tanpa menyalahkan Tuhan. Lalu kami harus bertindak bagaimana? Mungkin saya bisa menyampaikan pada papa dan pada kakak. 2 malam dia tidak bisa tidur dan dia selalu berdoa seperti itu. Malam ketiga ketika dia bangun juga pada malam hari dan menaikkan doa, dia akan mendapat hikmat dari Tuhan. Bahwa siapapun bisa menderita sakit, kapanpun sakit itu bisa terjadi, karena manusia itu cuma debu tanah. Yang penting adalah Tuhan akan menopang kehidupannya, kehidupan imannya, kehidupan tubuh jasmaninya. Andai kata tubuh jasmani itu semakin melepah, maka Tuhan tidak akan membiarkan keluarga itu tergeletak. Jadi anak ini tidak mendapat jawaban apakah mamahnya sembuh atau tidak. Tapi dia dikuatkan bahwa Tuhan akan menopangkan tangannya selama keluarga itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ketika esok harinya dia menyampaikan perasaan itu kepada bapak dan kakaknya, maka sang ayah dan kakak itu menangis di hadapan Tuhan. Memang benar. Selama ini kita cuma protes. Kita tidak menyadari bahwa sesehat-sehatnya kita berusaha, tubuh ini cuma debu tanah. Kapan saja bisa penyakit itu nempel tanpa kita duga. Kenapa bisa tumbuh daging di dalam kepala? Siapa yang menumbuhkan dan apa sebabnya? Ya kita tidak pernah tahu. Dan kemudian setelah penelitian yang cukup panjang, dokter mengatakan ini sepertinya memang ada gumpalan darah, bukan daging. Ya. Nah, kenapa bisa ada gumpalan darah? Lalu istri itu diam dan ingat-ingat. Lama sampai kemudian dia berkata, kayaknya udah cukup lama loh. Aku itu pernah kebentur. Ya kecil saja sih, kebentur lemari. Tapi ya nggak pernah ngalami apa-apa. Ya nggak sakit, ya nggak benjol, ya nggak pusing, langsung kasih minyak gitu tuh supaya nggak pusing, nggak benjol, ya nggak benjol, nggak sakit, nggak apa. Tapi rupanya itu penyebabnya. Ya. Dan dia tidak merasakan, dia tidak mengobati, namun gumpalan itu menjadi satu malapetaka. Akhirnya mereka sadar, oh Tuhan, kami sudah marah pada Tuhan, ampuni kami. Ternyata Tuhan tetap menopang, menyadarkan, membuat istri saya ingat akan kesalahannya. Sehingga dia harus menanggung akibatnya. Nah, jadi bukan karena dia karena bukan Tuhan membencinya walaupun dia melayani dengan baik, atau Tuhan tidak mendampinginya sekalipun dia seorang pelayan Tuhan yang baik, tetapi karena ada kesalahan kecil yang tidak dia koreksi, lalu menjadikan masalah besar. Nah, ini satu contoh, tapi masih banyak contoh lain yang sebetulnya dengan mudah kita bisa protes. Tapi kalau kita teliti kembali, kesalahan itu terjadi ada pada kita. Daud pernah mengatakan, aku sebaik-baiknya hidup di hadapan Tuhan, Tuhan bahkan berkenan kepadaku, tapi aku juga banyak melakukan kesalahan. Dan oleh karena itu dia selalu meminta pengampunan Tuhan untuk dia memperbaiki sikap hidupnya di hadapan Tuhan. Terus-menerus Daud itu berupaya memperbaiki sikap hidupnya di hadapan Tuhan. Dan karena itulah Tuhan semakin berkenan. Dan dia juga semakin ditopang, dikuatkan sampai masa tua, bahkan sampai akhir kehidupannya. Dari sini mari kita lanjutkan kehidupan di tengah situasi yang tidak stabil, yang semakin sulit seperti ini. Apapun masalah yang sedang Anda hadapi, jangan sampai kita merasa tergeletak, tidak berdaya. Tapi kita diberi kekuatan, topangan tangan Tuhan untuk kita segera bangkit, untuk kita segera kuat, untuk kita bersemangat lagi, untuk kita mampu menatap hari esok. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita bersama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, buatlah kami berhikmat, menikmati kehidupan yang Engkau nyatakan. Ada banyak waktu kami, justru kami buang, tidak dekat dengan Engkau. Ampuni kami. Biarlah sekarang kami semakin dekat, supaya ketika masalah datang kami tetap kuat. Kami tidak tergeletak karena kami tahu tangan Tuhan yang kuat sudah menopang kami dan akan tetap menuntun kami. Kekuatan itulah yang membangkitkan semangat hidup kami, hingga kami tetap boleh bersuka cita di tengah situasi apapun. Beri kami kekuatan iman dan harapan baru, menatap hari esok. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab